Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena anugerah-Nya yang boleh membangunkan kita pagi ini di dalam keadaan yang baik. Saudara, mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena Tuhan. Tuhan, di pagi ini kami hendak bersekutu dengan-Mu di dalam firman dan doa. Biarlah waktu-waktu ini boleh menjadi waktu kami bersama dengan-Mu dan beri kami pengertian serta mampukan kami untuk kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini perenungan kita terambil dari Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33. Namun saya ingin ajak saudara-saudara membaca dari ayat yang ke-28 dan 29 saja. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mendengar perkataan-Mu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka firman Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rasa takut dalam batas yang tertentu atau normal, wajar, itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa, saudara? Karena dengan adanya rasa takut yang wajar itu, yang normal itu, saudara, itu akan menolong manusia, kita, untuk hidup di dalam kehati-hatian, kewaspadaan, dan kita punya hidup yang bertanggung jawab. Misalnya saja, saudara, ketika kita sedang berkemudi atau berkendara di jalan raya, di dalam kondisi jalanan yang padat atau ramai, atau saudara kita melalui jalanan yang berkelok-kelok, cukup tajam. Saudara, ketika kita melalui jalan yang demikian, situasi jalan yang seperti itu, maka saudara, kita tentu akan lebih meningkatkan kehati-hatian, kewaspadaan untuk mencegah ketakutan kita terjadi. Apa itu? Kecelakaan. Atau misalnya mobil kita terperosok di dalam jurang. Tentu kita akan berkendara dengan waspada, hati-hati. Atau misalnya dalam hal kesehatan, saudara, orang dengan pengalaman atau riwayat penyakit tertentu tentu akan saudara jauh lebih berhati-hati di dalam memilah, mengkonsumsi makanan yang akan mereka makan. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini tidak semua saudara rasa takut itu salah. Ada ketakutan yang benar yang harus dipertahankan untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, hal inilah yang juga diingatkan Musa kepada bangsa Israel, bahwa sebagai umat Allah, mereka tetap perlu menjaga rasa takut kepada Allah. Dalam pandangan Tuhan, saudara, hal ini baik. Ketakutan seperti itu benar, karena mereka diajak untuk melihat, menyadari bagaimana kebesaran, keagungan, kekudusan Tuhan. Saudara, dengan kesadaran yang demikian, maka umat Allah tentu akan menggunakan hidup mereka dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, kewaspadaan di hadapan Allah. Kita tentu tidak akan berani untuk mengabaikan atau bahkan melalaikan perintahnya. Saudara, dengan rasa takut yang demikian kepada Allah, tentu juga akan mendorong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan setia, dengan taat di dalam kehidupan kita. Namun sampai di sini penting juga bagi kita untuk memahami motivasi kita ketika kita memiliki sikap hati takut akan Allah.
Saudara, semuanya itu bukan dalam rangka kita takut, kita tidak mau dihukum oleh Allah. Ada orang yang mengatakan gak mau kena karma. Saudara, bukan demikian. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa takut akan Allah yang ada pada kita sebagai anak-anak Allah, umat Tuhan, sudah harus kita sadari dan harus didasari oleh kasih kepada Allah. Itu yang tertuang di dalam Matius 22 ayat 37. Saudara, di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, saudara, mengapa? Ingat, saudara, dalam hal ini kita perlu mengingat bagaimana, saudara, kita itu seharusnya adalah pihak yang memang, saudara, karena dosa pelanggaran kita, saudara, kita itu harusnya dimurkai oleh Allah. Namun, saudara, kalau kita melihat jika Allah mau mengikatkan diri melalui perjanjiannya dengan kita, bagaimana Allah menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dan bagaimana Allah masih mau menerima, mengasihi, bahkan mau mengampuni kita. So, itu karena anugerah semata. Itulah kasih Allah. Tuhan yang mau mengasihi kita tanpa mempedulikan seberapa jauh, seberapa besar kita berbuat dosa atau kita melanggar apa yang diperintahnya. Dan saudara, inilah yang Tuhan mau ada pada kita, kasih yang seperti ini. Kasih yang seperti Tuhan lakukan. Saudara, dengan demikian ketika kita berhadapan dengan Tuhan, saudara, kita berhadapan dengan rasa gentar, takut, hormat kepada Allah. Karena kita tahu bagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jauh sebelum kita bisa mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki sikap hati yang benar di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah, biarlah Engkau juga menaruh di dalam hati kami rasa gentar, takut, hormat kepadamu. Dan Tuhan, tolong ajar kami untuk mendasari semuanya itu dengan kasih kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, kami mau mengasihi Engkau dengan seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan untuk hari ini seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin, Tuhan yang berkenan atasnya. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.